record. Sekarang share screen. Nah, oke. Jadi ini sudah saya record ya. Nanti saya share hasil recordingnya kepada Anda. Mungkin akan saya upload ke YouTube, jadi Anda bisa lihat. Oke. Nah, oke, hari ini kita akan bahas tentang monetary system. Lanjut. Nah, di chapter kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, what assets are considered money, what are the function of money, and the types of money. Jadi, aset apa saja yang dianggap sebagai uang, apa fungsi uang, dan apa saja tipe uang. Lalu yang berikutnya adalah, what is Federal Reserve, atau apa yang dimaksud dengan bank sentral. Jadi Federal Reserve ini adalah bank sentral Amerika. Kalau di Indonesia, kita punya Bank Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah, what role do banks play in the monetary system and how do banks create money? Jadi kita akan belajar apa peran perbankan dalam sistem moneter dan bagaimana bank itu creating money. Lalu yang terakhir, how does Federal Reserve control the money supply, atau bagaimana central bank atau bank sentral itu mengendalikan money supply atau jumlah uang yang beredar. Oke. Nah, lanjut. Nah, yang pertama adalah what is money and why it's important. Jadi apa yang dimaksud dengan uang dan kenapa uang itu penting. Nah, without money, trade would I'm sorry. Without money, trade will require barter. Jadi kalau tidak ada uang, maka nanti trade itu atau perdagangan itu nanti akan membutuhkan barter atau pertukaran barang. The exchange of one good or service for another. Nah, barter ini cukup sulit ya, karena kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu sama dengan apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau mau barter kan harus pas. Jadi saya ingin A dan saya punya B, dan Anda punya B dan Anda ingin A, sehingga kita bisa barter. Tapi kalau nggak pas, maka kita nggak bisa barter. Nah, every transaction would require double coincidence of wants. Nah, ini yang saya maksud tadi dengan harus sama-sama ingin dan sama-sama punya. The unlikely occurrence that two people each have good, the other wants, it's very small ya. Jadi itu unlikely untuk terjadi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya uang, kita tidak perlu melakukan barter, karena sekarang kita bisa menggunakan uang sebagai sarana untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. The searching is unnecessary with money and the set of asset that people regularly use to buy good and service from other people. Nah, jadi itu pentingnya uang. Nah, yang ketiga, fungsi uang itu ada 3. Jadi ini menurut Keynes, itu fungsi uang itu ada 3. Yang pertama, dia merupakan medium of exchange atau sebagai alat tukar. Jadi ini ketika Anda membeli barang dan jasa, Anda kan menukarkan uang dengan barang dan jasa, jadi di sini uang sebagai medium of exchange. Lalu yang berikutnya adalah sebagai unit of account atau satuan hitung, the yardstick people use to post prices and record debts. Nah, jadi untuk mengukur harga dan mengukur utang itu kita menggunakan uang. Nah, itu salah satu contoh uang sebagai unit of account atau satuan hitung. Nah, yang berikutnya adalah store of value. Ini untuk menyimpan nilai, yaitu an item people can use to transfer purchasing power from the present to the future. Nah, jadi ini misalnya Anda berinvestasi di bidang properti misalnya, nah itu nanti nilai properti Anda dari waktu ke waktu itu akan diukur menggunakan satuan moneter atau menggunakan uang. Jadi store of value. Oke. Nah, lanjut. Nah, ada 2 tipe uang yang akan kita bahas. Yang pertama adalah commodity money atau uang komoditas, takes form of a commodity with intrinsic value. Nah, jadi dia memiliki nilai intrinsik. Maksudnya seperti apa? Nah, ini contohnya adalah koin emas. Jadi koin emas itu kan dia berharga karena emas itu merupakan sumber daya yang berharga dan juga langka. Nah, koin emas itu berharga karena bahan baku pembuatannya adalah emas. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai intrinsik. Nah, itu adalah commodity money. Nah, selain commodity money, kita punya fiat money. Nah, fiat money ini adalah uang tanpa nilai intrinsik, money without intrinsic value. Contohnya apa? Contohnya uang kertas.
Nah, jadi uang kertas itu kan tidak terlalu mahal ya dibandingkan emas misalnya. Tapi namun demikian, uang kertas itu memiliki value yang jauh lebih tinggi daripada bahan baku pembuatnya, yaitu kertas itu sendiri. Jadi uang 100.000 itu mungkin dibuatnya biaya pembuatan uang 100.000 rupiah itu jauh lebih kecil daripada 100.000 rupiah. Tapi nilai dari uang kertas 100.000 rupiah itu adalah 100.000 rupiah. Jadi nilainya itu tidak diukur dari nilai intrinsik. Nah, sebagai contoh ini US dollar, kalau di Indonesia ya berarti rupiah. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah tadi kita belajar tipe uang dan juga fungsi uang, sekarang kita masuk ke money supply. Nah, jadi money supply itu apa? Nah, money supply atau biasa disebut sebagai money stock ini adalah the quantity of money available in the economy. Nah, jadi kuantitas uang yang tersedia di dalam sebuah perekonomian. Nah, jadi kalau Anda melihat Indonesia sebagai sebuah perekonomian, jadi money supply itu adalah uang yang beredar di dalam perekonomian kita. Jadi uang yang beredar ketika ada transaksi dan juga uang yang tersimpan di institusi keuangan seperti di bank. Nah, itu adalah bagian dari money supply atau money stock. What asset should be considered part of the money supply? Jadi aset apa saja yang kita anggap sebagai bagian dari money supply? Nah, ada dua di sini. Yang pertama adalah currency. Nah, currency atau the paper bills and coins in the hands. Jadi ini adalah uang yang beredar, literally uang yang beredar. Jadi uang yang dipegang oleh masyarakat dalam bentuk uang kertas dan juga uang koin. Nah, yang berikutnya adalah demand deposit. Demand deposit ini adalah balance in bank accounts that depositor can access on demand by writing a check. Nah, jadi yang dimaksud demand deposit itu adalah uang yang berada di institusi keuangan seperti bank. Jadi misalnya tabungan Anda, deposito, lalu reksadana, nah itu termasuk ke dalam demand deposit. Jadi intinya itu adalah uang yang tersimpan di institusi keuangan, tapi bisa diakses oleh si pemilik akun melalui cek. Jadi bisa menggunakan cek, bisa juga Anda datang langsung ke institusi keuangannya dan menarik dana Anda. Nah, itu adalah contoh dari demand deposit. Oke. Nah, mari kita belajar bagaimana mengukur money supply. Nah, di sini contoh kasusnya adalah money supply di Amerika Serikat. Nah, jadi dalam menghitung money supply itu kita akan punya dua komponen. Yang pertama adalah ya paling tidak dua komponen. Saat ini kita belajar dua komponen dulu ya. Nah, jadi komponen yang pertama dari money supply adalah M1. Nah, M1 ini dia terdiri dari apa saja? M1 terdiri dari currency dan juga demand deposit. Jadi ini tadi kita sudah bahas, currency adalah uang beredar, demand deposit adalah yang ada di lembaga keuangan. Nah, selain itu juga ada traveler checks dan other checkable deposit. Nah, ini adalah bagian dari M1. Lalu berikutnya kita punya M2. Nah, M2 ini apa? M2 ini adalah M1 ditambah saving deposit. Ditambah saving deposit, ditambah small time deposit, ditambah money market, mutual funds, and few minor categories. Nah, jadi kategori M1 dan M2 ini sebetulnya cukup banyak ya, selain yang disebutkan di sini. Saya tidak terlalu hafal apa saja, tapi ini diantaranya adalah yang disebutkan di sini. Nah, jadi kalau kita mau menghitung money supply, ini nanti kita tambahkan M1 ditambah dengan M2. Seperti itu. Nah, the distinction between M1 and M2 will usually not matter when we talk about money supply in this course. Nah, jadi di pembahasan kita kali ini, kita tidak akan terlalu membahas apa perbedaan M1 dan M2. Itu untuk kuliah yang sudah lanjut, jadi ekonomi moneter nanti akan dibahas, tapi di sini kita tidak akan terlalu membedakan antara M1 dan M2. Dan di sini kita tidak akan membahas bagaimana menghitung M1 dan M2.
Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di sini saya hanya memberikan keterangan bahwa money supply itu sebetulnya punya dua komponen, yaitu M1 dan M2. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi kita belajar tentang money supply, sekarang kita akan belajar tentang peran dari bank sentral dan juga kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter itu adalah ranahnya bank sentral. Kalau kebijakan fiskal itu adalah ranahnya pemerintah. Nah, jadi beda ya, nanti ranah kebijakan fiskal dan juga ranah kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter, nanti komponen yang menjadi komponen utama yang akan menjadi intervensi itu adalah tentang bagaimana memanipulasi money supply. Tapi kalau dengan kebijakan fiskal, nanti komponen yang menjadi intervensi itu adalah belanja pemerintah. Nah, jadi itu bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, central bank atau bank sentral itu apa? Itu adalah institusi yang mengatur tentang sistem perbankan. Jadi dia mengatur sistem perbankan, banking system, dan mengatur tentang money supply atau jumlah uang yang beredar. Oke. Monetary policy itu apa? Monetary policy is the setting of money supply by policymaker in the central bank. Nah, jadi money supply itu nanti adalah bagaimana kita mengatur money supply, dan yang mengatur itu siapa? Yang mengatur adalah bank sentral. Oke. Nah, karena di sini contoh kasus kita adalah US, maka kita akan kita akan membahas tentang peran dari Federal Reserve atau Fed yang merupakan bank sentral dari US. Oke. Oke. Nah, sebelum ke sana, mari kita bahas sedikit struktur di Federal Reserve. Nah, di Federal Reserve itu ada Board of Governors, ada 7 anggotanya, dan juga ada 12 regional Fed Banks. Nah, dan dia juga punya yang disebut sebagai Federal Open Market Committee. Nah, Federal Open Market Committee ini nanti yang akan mengatur tentang kebijakan moneter. Jadi, bagian dari Bank Sentral Amerika yang mengatur kebijakan moneter itu disebut sebagai FOMC. Nah, tahun 2006 itu Chair of FOMC itu adalah Ben S. Bernanke. Kalau sekarang saya tidak ingat siapa, nanti dicek ya di Google. Tapi waktu tahun 2006 itu adalah Ben Bernanke. Oke. Nah, lanjut. Jadi kita akan bahas bagaimana nanti FOMC ini akan melakukan kebijakan moneter. Oke. Yang pertama adalah mari kita bahas Bank Reserve sebelum kita membahas kebijakan moneter. Jadi Bank Reserve itu apa? Bank Reserve itu adalah fraction of reserve banking system. Nah, jadi yang dimaksud Bank Reserve itu adalah kalau Anda menabung di bank, jadi ketika orang-orang menabung di bank, itu kan bank mengumpulkan dana. Jadi people, mereka kan menabung, they save. Nah, terus habis itu nanti bank itu akan pooling the fund. Jadi jadi Anda menabung dan bank nanti akan mengumpulkan dana dari orang-orang yang menabung itu. Nah, nanti dari dana yang terkumpul ini, itu bank akan menyalurkannya sebagai kredit atau sebagai pinjaman, dan juga sebagian akan di-keep di dalam reserve. Nah, jadi reserve ini adalah bagian dari dana yang ada di bank yang tidak dikeluarkan sebagai pinjaman. Jadi ini adalah yang disimpan sebagai cadangan. Nah, cadangan is a good cadangan. Oke. Nah, ini adalah cadangan dana yang ada di bank. Jadi ini adalah istilah yang lebih tepat untuk menyebut reserve. Jadi tadi orang menabung, uangnya terkumpul di bank, uang yang terkumpul nanti oleh bank akan dibagi dua, yang sebagian akan
dikeluarkan kembali, disebarkan kembali melalui pinjaman, dan sebagian akan disimpan sebagai reserve atau cadangan. Nah, jadi itu ya yang dimaksud sebagai reserve. Oke. Nah, let's move on from this. Oke. Nah, jadi fractional reserve banking system, bank keeps a fraction of deposit as reserve and use the rest to make loans. Nah, Fed establish reserve requirements. Nah, jadi salah satu instrumen kebijakan moneter itu adalah reserve requirements. Reserve requirements. Jadi reserve requirements itu apa? Jadi reserve requirements itu adalah ketika bank sentral mewajibkan bank untuk memiliki minimum reserve. Jadi misalnya mereka mewajibkan bank, hey bank, Anda harus punya reserve paling tidak 10% dari seluruh dana Anda, atau Anda harus punya reserve requirements paling tidak 15% dari seluruh dana Anda. Nah, maka nanti bank itu wajib untuk memiliki cadangan dana paling tidak 10% dari keseluruhan dana mereka, atau paling tidak 15% dari keseluruhan dana mereka. Nah, itu adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang disebut sebagai reserve requirements. Oke. Nah, reserve requirements regulation of the minimum amount of reserve that banks must hold against deposit. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, banks may hold more than this minimum amount if they choose. Nah, jadi karena minimum ya, jadi lebih dari itu juga boleh. Oke. Nah, the reserve ratio itu disebut sebagai R. Nah, jadi R ini apa? R ini adalah reserve ratio, dia adalah perbandingan antara reserve dengan deposit atau seluruh dana yang dimiliki oleh bank. Ini adalah reserve ratio atau R. Oke. Nah, fraction of deposits that bank holds as reserve. Nah, tadi total reserve as percentage of total deposits. Nah, untuk menjelaskan seperti apa R itu, mari kita lihat contohnya melalui bank T account. Nah, jadi bank T account ini apa? Ini sebetulnya dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai neraca. Jadi kalau akuntansi itu kita punya neraca keseimbangan, di mana kita melihat pengeluaran dan juga pemasukan ya kalau di akuntansi, tapi kalau di perbankan kita akan lihat deposit dengan apa ya satunya? Mari kita lihat sama-sama. Oh, kita akan lihat dia sebagai aset dan liabilities. Nah, jadi ini adalah T account dari bank. Ini contohnya adalah First National Bank. Nah, jadi First National Bank di sini dia punya T account di mana di Nah, di mana di sini di sebelah kiri dia punya aset dan di sebelah kanan dia punya liabilities. Nah, jadi liabilities itu apa? Liabilities itu terdiri dari deposit. Jadi ini adalah uang yang dideposit atau ditabung oleh nasabah ke dalam bank. Kenapa disebut liabilities? Jadi liabilities ini sebetulnya adalah utang, sedangkan aset ini adalah harta. Nah, jadi kenapa disebut sebagai liabilities? Karena ini kan uang yang ditabung oleh nasabah ya. Jadi bank itu punya kewajiban untuk bisa menyediakan dana ini ketika nasabah ingin mengambil uangnya. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai liabilities atau utang. Sebetulnya kata-kata yang lebih tepat itu bukan utang tapi kewajiban. Jadi kewajiban. Nah, bank wajib bisa menyediakan uang yang akan diambil oleh nasabah. Makanya disebut sebagai liabilities. Nah, sedangkan aset ini terdiri dari reserve dan juga loans. Nah, sebetulnya ketika kita menabungkan uang kita ke bank itu masuk ke deposit. Nah, tapi deposit ini karena uangnya diterima oleh bank ya, jadi sebetulnya dia itu dianggap juga sebagai aset. Jadi uang yang dimaksud itu akan dianggap sebagai liabilities dan juga aset. Liabilities sebagai deposit dan aset itu sebagai reserve dan juga loan. Reserve ini yang di-keep atau disimpan oleh bank, dan loans adalah yang
sebarkan kembali melalui pinjaman. Jadi kalau Anda meminjam uang ke bank untuk misalnya membuka kafe atau membuka toko, nah itu nanti masuknya ke loan yang ada di sini. Nanti kalau Anda mengembalikan, ya berarti uangnya akan masuk kembali ke bank. Nah seperti itu, jadi ini adalah T account. Oke. Nah, bank's liabilities include deposit, asset include loans and reserve. Nah, lanjut. Nah, in the example, notice that R is 10 divided by 100. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa R atau reserve ratio itu adalah 10 dibagi 100. Karena dia adalah reserve dibagi deposit. Deposit. Nah, 10%. Nah, nanti kalau misalnya bank sentral itu meminta untuk naikkan reserve rasiomu menjadi 15%, nah maka nanti reserve-nya menjadi 15 karena 15% dari 100 kan 15 ya. Nah, nanti dia loan-nya menjadi 85. Nah, seperti itu. Kalau misalnya bank sentral bilang, turunkan reserve ratio-nya menjadi 5%. Nah, nanti di sini dia menjadi 5 dan di sini dia menjadi 95. Nah, jadi harus imbang ya, yang ada di aset dan juga di liabilities. Itu jumlahnya harus sama. Oke? Nah, lanjut. Nah, banks and the money supply, an example. Nah, ini adalah contoh kasus. Nah, suppose we have $100 currency in the circulation. Jadi kita punya uang yang beredar itu $100. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana adanya kebijakan moneter itu bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Oke? Nah, to determine bank's impact on money supply, we calculate the money supply in 3 different cases. Jadi kita ingin melihat bagaimana efek dari money supply, bagaimana efek dari apa yang dilakukan bank terhadap money supply melalui 3 kasus. Oke, ada pertanyaan, apakah reserve ratio dan reserve requirement itu berbeda? Jawabannya tidak. Jadi nama lain dari reserve ratio itu adalah reserve requirements. Thank you. Nah, jadi kita akan lihat 3 kasus yang berbeda. Oke. Nah, yang pertama adalah kita ingin lihat kasus di mana tidak ada banking system. Yang kedua, kita akan melihat kasus di mana 100% reserve banking system, jadi bank tidak mengeluarkan dana sebagai loan, melainkan dia akan mengambil 100% deposit itu sebagai reserve. Dan yang ketiga adalah fractional reserve banking system, di mana bank membagi depositnya menjadi sebagian di reserve, sebagian di loan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kalau misalnya tidak ada banking system, nah maka money supply yang $100 tadi itu jadi ulang. Nah, kalau misalnya tidak ada banking system, maka currency yang $100 tadi, jadi uang beredar yang $100 tadi itu merupakan money supply. Jadi money supply sama dengan jumlah uang yang beredar. Jadi sama $100. Tidak ada pertambahan atau perubahan, sama aja. Nah, kalau misalnya ada banking system, nah ini bisa jadi, kan kalau di sini kasusnya adalah currency atau jumlah uang yang beredar itu sama dengan money supply. Nah, ini no bank. Kalau misalnya we have bank, itu bisa jadi currency itu tidak sama dengan money supply. Nah, ini with bank. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita akan belajar di 2 kasus yang berikutnya. Nah, case yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya kita punya 100% reserve banking system. Nah, jadi deposit yang masuk ke bank itu semuanya di-keep sebagai reserve, tidak ada yang dikeluarkan kembali sebagai loan. Nah, yang akan terjadi adalah, jadi misalnya public deposit $100 at First National Bank atau FNB. Jadi ini contoh banknya aja. Jadi nama banknya adalah First National Bank.
Nah, FNB hold 100% of deposit as reserve, jadi semua uang yang masuk dianggap sebagai reserve. Nah, maka yang akan terjadi adalah ini. Jadi deposit 100, reserve 100, loan-nya 0. Nah, maka nanti money supply adalah currency ditambah deposit. Nah, currency di sini dia menjadi 0. Kenapa currency-nya menjadi 0? Karena uang yang $100 tadi itu ditabungkan, jadi orang memasukkan semua uangnya ke bank, tapi 100%, tapi tidak ada loan yang keluar dari bank. Loan-nya 0, loan-nya sama dengan 0. Nah, jadi currency nanti ini itu terdiri dari jadi uang yang beredar, atau uang yang dipegang oleh publik dan juga loan. Karena loan ini kan akan dikeluarkan ke masyarakat ya sebagai pinjaman. Nah, jadi currency itu sebetulnya terdiri dari uang yang beredar dan juga loan dari bank. Nah, karena di sini loan-nya tidak ada dan semua uang dideposit ke bank, maka nanti currency-nya sama dengan 0. Nah, depositnya sama dengan 100, jadi money supply itu tetap $100, tidak ada pertambahan, tetap $100. Oke. Nah, jadi itu kasus yang kedua di mana kita punya 100% reserve banking system. Nah, berikutnya kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga ini adalah yang terjadi di dunia nyata ya. Itu adalah fractional reserve banking system. Nah, jadi bank itu akan punya sebagian dana sebagai reserve dan sebagian dana sebagai loan. Nah, suppose R is 10%, jadi misalnya bank sentral itu menentukan, menentukan R-nya itu, sebentar, sorry. Bank sentral itu menentukan R-nya atau reserve ratio-nya adalah 10%. Nah, maka FNB akan mengeluarkan loan itu adalah 10% dari depositnya. Jadi, dia akan punya reserve 10 dan loan 90. Karena tadi reserve ratio-nya adalah 10%, jadi 10%-nya 100 adalah 10. Sisanya dikeluarkan sebagai loan. Nah, kalau seperti ini, maka money supply, nah ini penting ya untuk diperhatikan. Kalau seperti ini, maka money supply itu sama dengan 190. Kenapa 190? Karena tadi kita ingat money supply itu sama dengan deposit ditambah currency. Nah, jadi tadi kita punya currency 100, semuanya masuk ke bank. Nah, jadi semuanya masuk ke bank dan nanti reserve-nya 10 dan loans-nya 100. Nah, jadi kita punya deposit 100 ditambah currency 90. Jadi kita punya money supply $190. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa R atau reserve ratio itu sangat mempengaruhi money supply. Nah, oleh karena itu dia merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Jadi kalau misalnya kebijakan moneter itu ingin menambah money supply, instead of misalnya menambah money supply, nah maka yang akan dilakukan adalah dia akan menurunkan reserve ratio. Kalau misalnya dia ingin menurunkan money supply, nah maka dia akan menaikkan reserve ratio. Nah, jadi seperti itu ya kebijakan moneternya, tergantung tujuan dari bank sentral, mau menaikkan atau menurunkan money supply. Oke? Oke. Nah, berikutnya. Nah, how did money supply suddenly grow? Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan pertumbuhan money supply yang secara tiba-tiba? Nah, when banks make loans, they create money. Nah, jadi ketika bank itu memberikan pinjaman, mereka sebetulnya creating money. So, mereka menciptakan, dalam tanda kutip ya, menciptakan uang. Nah, the borrower gets
90% in currency, jadi si orang yang pinjam atau orang-orang yang meminjam uang itu mereka mendapat $90 dalam currency dan $90 in new debt. Jadi kalau orang pinjam uang itu adalah mereka dapat currency kan, tapi currency itu juga sebetulnya adalah liability atau utang atau kewajiban. Nah, jadi a fractional reserve banking system creates money but not wealth. Nah, ini perlu di garis bawahi ya bahwa loan itu creating money, but it doesn't create wealth. Jadi kalau wealth itu kan kekayaan ya. Jadi itu adalah seperti misalnya Anda membeli rumah baru misalnya, tapi membelinya tidak melalui loan. Nah, itu artinya wealth. Atau Anda punya uang yang banyak dan cukup untuk membeli mobil misalnya, tanpa harus kredit, nah itu namanya wealth. Tapi kalau misalnya Anda mengambil loan, nah itu Anda sebetulnya creating money, but not wealth. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kenapa loan itu tetap penting meskipun dia creating money, tidak create wealth? Karena sebetulnya dia bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk creating wealth. Kenapa? Nah, jadi bayangkan seperti ini. Jadi misalnya Anda mengambil loan untuk membuka usaha, misalnya usaha toko misalnya, atau usaha toko kue misalnya. Nah, maka Anda menggunakan loan untuk membuka toko kue. Nah, di situ sebetulnya Anda bank creating money but not wealth, tapi nanti seiring berjalannya waktu, toko kue Anda semakin besar dan Anda bisa mendapatkan profit yang banyak, sehingga dari profit itu Anda bisa membeli aset seperti misalnya rumah atau kendaraan atau apapun lah itu. Nah, nanti itu akan menjadi wealth Anda. Meskipun tadi awalnya ketika Anda mengambil loan itu bukan wealth, tapi nanti ketika itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, itu bisa mendukung untuk menciptakan wealth. Nah, jadi seperti itu ya, kenapa penting adanya loan dari perbankan. Oke, lanjut. Nah, fractional reserve banking system. Nah, suppose borrower deposits $90 at the Second National Bank. Nah, sekarang kita akan belajar kalau misalnya tadi kan kita cuma ambil contoh satu bank ya, kita ambil FNB di sini. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagaimana pertumbuhan money supply dengan adanya beberapa bank di dalam sebuah perekonomian. Nah, tadi kita punya First National Bank di mana dia memberikan loan $90, ya kan? $90. Nah, sekarang suppose borrower deposits the $90 at Second National Bank. Nah, misalnya orang yang pinjam $90 tadi itu mendeposit $90 ke Second National Bank atau bank yang kedua. Nah, initially SNB's the account look like this. Nah, jadi ini the account-nya SNB itu jadi seperti ini. Jadi dia akan deposit $90. Nah, maka nanti dari $90 yang terdeposit itu akan dibagi ke dalam reserve dan loan. Nah, karena R-nya 10%, maka nanti reserve-nya SNB ini 9 dan loan-nya adalah 81. Kan 9 tambah 81 sama dengan 90. Oke. Nah, berikutnya, misalnya orang yang tadi meminjam $81 dari SNB, itu mendepositkan uang tersebut di Third National Bank atau TNB. Jadi ini adalah bank yang ketiga. Nah, nanti di account-nya TNB terlihat seperti ini, ada deposit masuk $81. Nah, nanti karena R-nya adalah 10%, nah maka reserve-nya adalah $8,1 dan loan-nya adalah $72,9. Nah, the process continues and the money is created with its new loan. Nah, nanti kalau sistem ini terus berlangsung, jadi di semua bank, di banyak sekali bank, nah maka nanti adanya loan itu akan meng-create money lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu nanti total money supply itu cara menghitungnya adalah original deposit ditambah lending bank pertama. Sebentar. Jadi kita punya original deposit, lalu kita punya lending dari FNB atau bank yang pertama, lalu lending dari SNB atau bank yang kedua, dan lending dari TNB atau bank yang ketiga. Jadi ini loan yang dikeluarkan oleh bank-bank tersebut, karena dia kan masuk menjadi
uang yang beredar di pasaran kan. Nah, jadi ini kita jumlahkan semua, maka jadi tetap ya deposit plus currency. Nah, ini adalah money supply. Nah, jadi ini currency, ini currency. Currency yang berasal dari loan, from loan. Nah, ini jadi total money supply-nya adalah, ini dijumlahkan semua adalah $1.000. Nah, kita bisa lihat ya, tadi dengan deposit yang original, yang awalnya hanya $100, dengan adanya loan di perbankan, nah itu nanti money supply bisa naik menjadi $1.000. Nah, this is how money supply grow. Jadi ini bagaimana money supply itu tumbuh, oke, melalui adanya sistem perbankan. Oke, so far so good ya. Nah, lanjut. Nah, in this example, $100 of reserve generate $1,000 of money. Jadi di contoh ini, reserve $100 itu bisa mengenerate $1.000 uang. Oke. Nah, tadi kita kan lihat bagaimana deposit yang $100 itu bisa tumbuh menjadi $1.000. Nah, di sini salah satu faktor, bukan faktor, tapi ya salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena ini itu adalah multiplier. Nah, jadi kita akan bahas money multiplier. Jadi money multiplier itu apa? Money multiplier is the amount of money the banking system generates with each dollar it reserve. Nah, jadi itu adalah uang yang di-generate oleh banking system untuk setiap dolar di reserve. Jadi setiap $1 reserve itu dia akan menghasilkan berapa uang di dalam sistem perekonomian. Nah, itu yang disebut sebagai multiplier. Nah, money multiplier itu bisa dihitung menggunakan rumus 1 dibagi dengan R. Tadi kita punya R 10% kan? Nah, berarti money multiplier-nya adalah 1/10%. In our example, R sama dengan 10%, money multiplier adalah 1/R atau sama dengan 10. Nah, jadi untuk setiap $1 yang berada di reserve, dia bisa menghasilkan 10 kali $1 tersebut. Jadi, untuk setiap $1 yang berada di reserve, dia akan menghasilkan $10 di uang yang beredar. Nah, jadi $100 reserve creates $1,000. Nah, ini kan 10% ya. 1.000 ini kan 10 kalinya 100 ya, karena money multiplier-nya adalah 1/R, seperti itu. Oke. Oops, sorry. Nah, sekarang kita sudah bahas bagaimana money supply tadi bisa tumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas 3 alat monetary control. Nah, jadi the Fed has 3 tools of monetary control. Nah, ini sama kayak BI juga. Nah, BI juga 3 instrumen moneter, 3 instrumen kebijakan moneter BI itu juga sama seperti ini. Nah, jadi 3 instrumen tersebut, yang pertama adalah Open Market Operation atau disingkat sebagai OMOS. Nah, ini adalah the purchase and sale of government bonds by the Fed. Nah, jadi ini adalah ketika pemerintah itu menggunakan surat berharga sebagai instrumen kebijakan moneter. Nah, jadi dia bisa membeli atau menjual surat berharga. Nah, jadi menggunakan surat berharga kan di sini adalah obligasi. Jadi dia bisa either sale atau purchase. Nah, pada keadaan apa dia purchase dan pada keadaan apa dia sale. Nah, jadi pemerintah itu akan menjual surat berharga ketika dia ingin menurunkan money supply. Dan dia akan membeli surat berharga ketika dia ingin menaikkan money supply. Nah, ini adalah open market operation atau OMOS. Ini juga dilakukan oleh BI ketika mereka sedang melakukan open market operation. Nah, jadi kalau mau menurunkan money supply, mereka akan menjual obligasi. Kenapa? Nah, jadi ibaratnya begini,
money supply itu terlalu tinggi di masyarakat. Nah, kita ingin mengurangi money supply. Nah, oleh karena itu pemerintah menjual surat berharga sehingga nanti masyarakat membeli surat berharga kan. Nah, jadi uang yang beredar, uang yang mereka pegang itu akan berkurang. Sekarang yang mereka pegang adalah obligasi, bukan uang. Nah, maka nanti money supply akan turun. Nah, tapi kalau mereka ingin menaikkan money supply, nah maka nanti pemerintah akan membeli obligasi yang dipegang oleh masyarakat. Sehingga sekarang mereka memegang uang, bukan surat berharga. Nah, jadi itu adalah implementasi dari open market operation atau OMOS. Oke, so far so good, very good. Nah, lanjut. Nah, ada keterangannya rupanya di sini. Jadi to increase money policy, the Fed buys government bonds. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan, untuk mengingatkan money supply, mereka akan membeli surat berharga, which are deposited in banks, increasing reserve, which bank used to make loans, causing the money supply to expand. Nah, jadi ini keterangannya. Nah, to reduce money supply, Fed sells government bonds. Jadi kalau untuk mengurangi money supply, bank sentral akan menjual surat berharga. Oke? Oke. Nah, almost are very easy to conduct and are the Fed's monetary policy tool of choice. Nah, jadi karena di antara instrumen kebijakan moneter, almost itu yang paling mudah, jadi dia yang paling sering dilakukan oleh bank sentral. Jadi termasuk BI juga. Jadi BI itu juga paling sering melakukan open market operation. Nah, yang berikutnya kita punya reserve requirements. Nah, ini tadi yang sudah sempat kita bahas dan sudah sempat ditanyakan. Jadi reserve ratio atau reserve requirements itu sama. Tadi bagaimana kita memanipulasi R untuk mempengaruhi money supply. So reserve requirements affect how much money banks can create by making loans. Sudah kita bahas tadi. To increase money supply, tadi seperti yang saya bilang ya, untuk menaikkan money supply, maka RR-nya diturunkan, dan untuk mengurangi money supply, maka RR-nya dinaikkan. Oke? Nah, Fed rarely use reserve requirements to control money supply, because frequent change would disrupt banking. Nah, jadi RR ini adalah termasuk instrumen yang cukup sulit ya, karena ketika RR itu diberlakukan, itu biasanya distorsi dalam perbankan itu sangat signifikan ya, sangat tinggi. Jadi sangat bisa mendistorsi pasar sehingga bisa terjadi kekacauan dalam sistem perbankan kalau dilakukan dengan tidak hati-hati. Oke, nanti ada contohnya, kita akan bahas di akhir. Nah, yang ketiga adalah the discount rate. Nah, the discount rate itu apa? Ini adalah the interest rate on loans the Fed makes to banks. Nah, jadi perbankan itu bisa meminjam uang ke bank sentral. Jadi misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Niaga. Nah, itu mereka bisa meminjam uang ke Bank Indonesia, ke bank sentral. Nah, tapi pinjaman mereka itu punya suku bunga khusus yang diberlakukan oleh bank sentral yang disebut sebagai the discount rate. Nah, when banks are running low on reserve, they may borrow reserve from the Fed. Nah, jadi ketika bank itu mulai kehabisan dana, jadi misalnya dia kehabisan dana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah misalnya, jadi nasabah mau mengambil uang di bank tapi dananya tidak cukup, nah itu mereka boleh meminjam ke bank sentral. Jadi they borrow reserve from central bank or the Fed. Nah, to increase money supply, Fed can lower discount rate, which encourage bank to borrow more reserve from Fed. Nah, jadi untuk menaikkan money supply, to increase money supply, itu nanti discount rate-nya atau DR ya di sini itu diturunkan. Nah, jadi kalau jadi kalau misalnya discount rate-nya turun, itu money supply-nya akan naik. Nah, jadi kebalikannya itu berlaku ya. Kalau misalnya ingin
Nah, untuk mengurangi money supply, maka nanti discount rate-nya dinaikkan. Jadi mengurangi money supply, nah discount rate dinaikkan. Nah, oke. Jadi tadi kita udah punya open market operation, lalu kita juga punya reserve requirements, dan sekarang kita punya discount rate. Nah, jadi itu adalah 3 instrumen kebijakan moneter. Oke. Selanjutnya, the Fed use discount lending to provide extra liquidity when financial institutions are in trouble. Nah, jadi bank sentral itu biasanya menggunakan discount rate itu untuk menyediakan extra fund ketika financial institution atau institusi finansial itu sedang dalam masalah. Sebagai contoh, tahun 1987 itu stock market crash di Amerika. Nah, kalau misalnya, jadi the discount rate ini jarang sekali digunakan. Jadi kalau misalnya sedang tidak ada krisis ya, atau tidak ada krisis, nah ini jarang sekali discount rate itu digunakan. Jadi biasanya kebijakan ini itu merefer bank sentral itu sebagai lender of last resort. Nah, jadi resort terakhir untuk meminjam uang. Tapi ini jarang dilakukan kalau misalnya tidak sedang terjadi krisis. Oke, nah berikutnya kita akan bahas tentang Federal Funds Rate. Jadi apa itu Federal Funds Rate? Jadi Federal Funds Rate, on any given day, banks with insufficient reserve can borrow from banks with excess reserve. Nah, jadi selain bank bisa meminjam ke bank sentral, sebetulnya bank itu bisa meminjam ke bank lain. Jadi bank yang kehabisan dana itu bisa meminjam ke bank lain yang memiliki kelebihan dana. The interest rate on this loan is the federal funds rate. Nah, suku bunga ketika bank itu meminjam ke bank lain, nah itu suku bunganya disebut sebagai federal funds rate. The FOMC atau tadi bagian kebijakan moneter di Bank Sentralnya Amerika itu menggunakan OMOS to target the Fed funds rate. Nah, jadi OMOS itu juga bisa dilakukan untuk memanipulasi federal fund rates atau interest rate on these loans between banks. Many interest rates are highly correlated, so change in the Fed fund rates cause change in the other rates and have big impact in the economy. Nah, karena dalam perekonomian suku bunga itu berkorelasi satu sama lain, maka nanti perubahan federal fund rates atau suku bunga federal fund ini itu akan mempengaruhi suku bunga lainnya di dalam perekonomian. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah Fed fund rate. Nah, ini prime itu adalah suku bunga di asuransi. Nah, itu dia akan memiliki tren yang sama dengan Fed Funds. Nah, 3-month T-bill ini adalah suku bunga dari surat berharga. Ini juga akan mengikuti Fed Funds. Dan yang terakhir mortgage atau suku bunga pinjaman pembelian properti itu juga akan mengikuti Fed Funds. Jadi kita bisa lihat bahwa suku bunga itu berkorelasi satu sama lain di dalam perekonomian. Nah, oleh karena itu penting ya bagi bank sentral untuk selalu memperhatikan laju suku bunga. Jadi apakah dia itu sudah terlalu ekstrim tingginya atau terlalu ekstrim rendahnya, nah itu butuh intervensi dari bank sentral melalui 3 instrumen kebijakan moneter yang tadi kita bahas. Oke, nah monetary policy and the Fed fund rates. Nah ini bagaimana kebijakan moneter itu akan memanipulasi Fed fund rates. Nah jadi ini adalah Federal Funds Market. Sumbu vertikalnya adalah R atau Federal Fund Rates dan sumbu horizontalnya adalah F atau Quantity of Federal Funds. Nah di sini kita punya demand for Federal Funds atau permintaan federal funds, ini D1, dan S1 adalah supply of federal funds. Nah, di sini di rate 3,5%,
itu nanti kuantitinya adalah di F1. To raise Fed fund rates, Fed sells government bonds. Jadi untuk menaikkan R-nya ini, 3,5% ini ingin dinaikkan oleh bank sentral, maka mereka akan menjual surat berharga. Nah, nanti yang akan terjadi adalah this will remove reserve from banking system and reduce supply to federal funds. Nah, nanti dia akan mengurangi supply of federal funds dengan cara mengurangi reserve yang ada di banking system. Oke. Karena apa? Karena mereka akan membeli surat berharga. Jadi nanti reserve-nya yang tadinya banyak kan jadi berkurang karena digunakan untuk membeli surat berharga. Nah, maka supply federal funds itu akan bergeser dari S1 ke S2. Nah, notice kenapa dia bergeser? Karena di sini intervensi yang dilakukan itu berada di luar model. Jadi intervensinya adalah di penjualan surat berharga, tidak di R atau di F-nya secara langsung. Nah, oleh karena itu, kurvanya S1 akan bergeser ke S2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa R-nya akan naik dari 3,5 ke 3,75. Seperti itu. Nah, jadi kita ulang ya, supaya lebih paham. Nah, jadi ini adalah bagaimana kebijakan moneter itu mempengaruhi Fed Fund Rates. Nah, Fed Fund Rates ini tadi apa? Ini adalah suku bunga pinjaman antar bank. Nah, jadi di sini Bank Sentral itu ingin menaikkan suku bunga pinjaman antar bank. Caranya bagaimana? Caranya dengan mereka melakukan open market operation dengan cara menjual surat berharga. Nah, transmisinya seperti apa? Transmisinya seperti ini. Jadi kita punya R, Federal Fund Rate, dan F, Quantity of Federal Fund. D1 ini adalah Demand for Federal Funds. S1 ini adalah Supply for Federal Funds. Nah, saat ini, di titik equilibrium ini, R-nya itu adalah 3,5% dan kuantitinya adalah di F1. Nah, karena Bank Sentral ingin menaikkan R-nya, maka dia akan menjual surat berharga. Nanti surat berharga ini akan menggeser supply fund itu dari S1 ke S2. Mengapa? Karena dengan menjual surat berharga, nanti reserve di bank itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena reserve tersebut akan dikeluarkan untuk digunakan untuk membeli surat berharga. Maka S1 geser ke S2, dan R akan naik dari 3,5% ke 3,75%. Dan F1 akan bergeser ke F2. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke. Nah, jadi ada beberapa masalah ya dalam hal controlling the money supply. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah if household hold more of their money as currency, bank have fewer reserve, make fewer loans, and money supply fails. Nah, jadi tadi kita kan mengatakan bahwa kalau misalnya bank sentral ingin menaikkan money supply, maka ada kebijakan ini, dan kebijakan ini. Nah, tapi permasalahannya adalah kebijakan tersebut itu tidak selalu bisa dilakukan dengan lancar. Mengapa? Nah, jadi misalnya money supply ingin dinaikkan, itu kan idealnya harusnya, kalau misalnya money supply ingin dinaikkan, itu kan idealnya uang yang dipegang oleh masyarakat itu dimasukkan ke bank sebagai deposit, dan nanti dari deposit itu akan menjadi reserve dan juga loan. Nah, nanti yang akan mendukung pertumbuhan money supply itu adalah loan di sini. Nah, tapi itu tidak selalu terjadi. Kenapa tidak selalu terjadi? Karena masyarakat itu ketika mereka memegang uang, itu tidak selalu sebagian itu akan dimasukkan ke bank. Nah, jadi misalnya mereka hold more of their money as currency. Nah, ini nanti bank have fewer reserve, make fewer loan, and money supply will fall. Karena apa? Karena bank tidak bisa punya deposit yang cukup banyak dan tidak bisa membuat loan yang cukup banyak. Nah, maka nanti money supply tidak tumbuh, malah turun. Nah, jadi ini adalah salah satu permasalahan kenapa kebijakan moneter itu bisa gagal. Jadi karena masyarakat tidak menaruh uang mereka di bank, mereka hanya memegang uang mereka sebagai currency.
Jadi bank tidak bisa membuat loan yang cukup banyak dan money supply tidak bisa tumbuh dengan cukup signifikan. Nah, yang kedua, if bank hold more reserve than required, then make fewer loan, money supply fail. Nah, ini juga sama. Jadi tidak selalu ya bank itu akan mengeluarkan loan itu sebanyak yang diharapkan. Karena apa? Karena kadang bank itu memiliki reserve, memilih untuk memegang reserve yang lebih banyak daripada required. Jadi tadi kalau misalnya R sama dengan 10%, nah sebetulnya di sini kan R bukan sama dengan 10%, tapi R itu minimal 10%, jadi lebih besar sama dengan 10%. Nah ini bisa saja bank memilih untuk misalnya dia punya reserve itu 80% misalnya. Jadi yang keluar sebagai loan itu hanya 20% sehingga money supply juga tidak tumbuh, dia malah berkurang. Nah yang berikutnya, yet Fed can compensate for household and bank behavior to retain fairly precise control over the money supply. Nah namun demikian, meskipun ini bisa terjadi ya, itu biasanya bank sentral itu bisa mengkompensate atau mengkompensasi hal ini dengan melakukan kontrol terhadap money supply. Nah, jadi meskipun ini terjadi, itu most of the time bank sentral tetap bisa mengontrol money supply. Karena apa? Karena ini terjadi biasanya tidak di sebagian besar dari populasi. Nah, jadi mungkin ada bank yang punya reserve sangat banyak, tapi biasanya tidak terlalu banyak bank yang melakukan itu, dan juga household mungkin ada yang memilih untuk memegang sebagai currency, tapi biasanya juga tidak sebanyak itu. Jadi meskipun ada problem ya dengan controlling money supply, itu biasanya bank sentral tetap punya power yang cukup besar untuk mengontrol money supply. Nah, permasalahan besar itu terjadi ketika dua hal ini itu terjadi di sebagian besar populasi. Tapi biasanya itu tidak terjadi. Nah, selain itu juga sebetulnya bank sentral itu punya satu instrumen lagi, tapi tidak dibahas di sini, yaitu adalah bank sentral itu punya hak dan kewajiban untuk mencetak uang. Nah, jadi sebetulnya bank sentral juga bisa mengontrol money supply melalui misalnya mencetak uang lebih banyak atau mencetak uang lebih sedikit. Tapi ini adalah kebijakan yang paling riskan, karena apa? Karena erat kaitannya dengan inflasi. Jadi kalau tidak berhati-hati, mencetak uang terlalu banyak misalnya, dan nanti bisa terjadi hyperinflation. Nah, hyperinflation ini sangat buruk efeknya terhadap perekonomian. Jadi mencetak uang ini biasanya tidak menjadi salah satu opsi dalam instrumen kebijakan ekonomi. Seperti itu. Oke, let's go on. Nah, sekarang kita akan bahas bank runs. Nah, jadi bank runs itu apa? A run of banks is when people suspect their banks are in trouble, so they may run to the bank to withdraw their funds. Nah, jadi bank runs itu apa? Jadi ini adalah ketika orang itu curiga bahwa bank mereka itu sedang ada masalah sehingga mereka takut tidak bisa menarik dana dari bank tersebut. So they run to the bank. Ini seperti yang terjadi di tahun 1997 ya. Terjadi krisis moneter dan orang itu khawatir kalau uang mereka di bank itu tidak bisa diambil, maka semua orang ke bank dan mencoba mengambil uang mereka di saat yang bersamaan. Nah, padahal kita tahu kan tadi deposit itu terdiri dari reserve dan juga loan. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa tidak semua uang itu kan ada di bank ya. Jadi ada yang keluar sebagai loan, ada juga yang stay bank sebagai reserve. Nah, reserve ini nanti yang menjadi dana yang akan diambil oleh masyarakat ketika mereka mengambil uang di bank. Nah, tapi reserve itu kan akan lebih kecil daripada deposit. Nah, jadi kalau semua deposit ini mau diambil, reserve tidak akan cukup untuk mencukupi deposit yang mau diambil. Nah, oleh karena itu orang bisa panik kalau misalnya mereka curiga bahwa nanti tidak bisa mengambil uang di bank. Nah, karena mereka panik, mereka akan berlari dalam tanda kutip ya ke bank untuk mengambil uang mereka. Nah, jadi seperti itu yang disebut sebagai bank runs.
Nah, ada yang bertanya tentang redenominasi. Nah, redenominasi ini hal yang kompleks ya. Saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan redenominasi karena kebetulan ekspertis saya bukan di moneter. Jadi maaf Aurelius, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda terkait hubungan antara redenominasi dengan money supply. You can read articles about it on the internet, or you can read it in the book or in the current research about redenomination. But sorry, I really not the best person to explain redenominasi dan kaitannya dengan money supply. Oke? Okay? Nah, lanjut. Jadi ini bank run. Nah, under fractional reserve banking, banks don't have enough reserve to pay all depositor. Nah, ini seperti yang saya sebutkan barusan, hence bank may have to close. Nah, jadi kalau misalnya bank tidak bisa menyediakan dana yang akan ditarik oleh masyarakat, nah ini banknya akan ditutup atau bangkrut. Nah, karena dia sudah gagal untuk menjadi financial institution yang baik. Now, also, banks may have fewer loans and hold more reserve to satisfy depositor. This event increase R and reverse the process of money creation cause money supply to fall. Nah, jadi kalau bank runs itu terjadi, maka nanti money supply itu akan turun jumlahnya. Jadi dia berpengaruh negatif terhadap money supply. Nah, contoh kasus dari bank runs ini tahun 1929 sampai dengan 1933 itu a wave of bank runs and bank closing cause money supply to fall 28%. Nah, jadi tahun 29 sampai 33 ini karena adanya bank run, money supply itu turun sebanyak 28%. Nah, tahun 9798 itu juga money supply turun secara signifikan, tapi sayangnya saya tidak ingat berapa persen. Nah, many economists believe this contributed to the severity of the Great Depression. Nah, jadi tahun 29 sampai 33 ini adalah Great Depression ya, dan salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah terjadinya bank runs tersebut. Since then, Federal Deposit Insurance has helped prevent bank runs in the US. Nah, jadi untuk menghindari bank runs itu ada yang namanya Federal Deposit Insurance. Nah, jadi ada asuransi yang menjamin deposit yang ada di bank. Nah, jadi seperti apapun yang terjadi, itu uang Anda itu akan tetap bisa diambil dari bank. Karena apa? Karena sekarang bank punya asuransi. Seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia, asuransi ini yang menyediakan adalah LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi Anda nggak perlu khawatir, ini uang saya bisa diambil nggak ya di bank? Bisa, tidak akan hilang. Karena apa? Karena ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Now, in the UK, Northern Rock Bank experienced a classic bank run in 2007 and was eventually taken over by British government. Nah, jadi ini kasus khusus ya di Inggris itu ada bank yang mengalami bank run tahun 2007 dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah Inggris. Oke, nah itu adalah seluruh materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Ini ada summary, ini ada summary. Anda bisa baca sendiri summary-nya ketika belajar nanti, ketika nanti Anda belajar. Okay, so that's it from me. If you still have any question, please put it in the chat box. I will be happy to answer your question if I can. But if I cannot, then you can find other source to answer your question. Silakan.
Okay, if you don't have any question, then that's it for today. Nanti videonya saya upload di YouTube. Saya akan bagi linknya kepada Anda. Nanti kalau misalnya setelah ini Anda masih ada pertanyaan, Anda boleh kirim email ke saya. Oke? Nah, jadi, sorry. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye.